Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita dan memberikan contoh yang terbaik bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan pengajian kita di subuh ini saya bacakan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab yang menghimpun 40 hadis yang membicarakan topik yang berbeda-beda dari 40 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga berbeda-beda dari 40 kitab hadis. Saya mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini paling tidak terdapat di dalam 3 kitab hadis, yaitu di dalam kitab Sunan Abi Dawud, kemudian di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan di dalam kitab Sunan Ibn Majah. Hadis yang membahas tentang salat taubat. An Ali bin Abi Talib karramallahu wajha an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yuznibu zamban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli raka'ataini summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu summa tala hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim ila akhiril ayat. Rawahu At-Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, setelah itu dia bangkit dan mensucikan dirinya, lalu dia melaksanakan salat 2 rakaat, setelah itu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu Nabi membaca ayat
di surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sampai akhir. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya, ya, dia ingat Allah lalu meminta ampun atas dosa-dosanya, karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya mulai membacakan hadis dari kitab tersebut pada pembahasan tentang taubat, karena dalam pandangan para ulama kita al-arif billah, ulama-ulama yang punya ma'rifah, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajarkan kepada kita suluk untuk mengadakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya para ulama mengajarkan bahwa maqam pertama, ya, tahapan pertama untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah taubat. Secara bahasa, kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Yang dimaksud di dalam hal ini yaitu kembalinya seorang hamba yang tadinya berada dalam kemaksiatan, kemudian kembali menuju kepada ketaatan. Itu satu pengertiannya. Meskipun tentu saja ada pengertian-pengertian yang lain yang dikemukakan oleh para ulama kita. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada perbedaan yang bisa kita jumpai ketika misalnya para ulama fikih mendefinisikan satu istilah dengan para ulama hikmah, ya, mendefinisikan satu istilah. Kalau para ulama fikih mendefinisikan satu istilah, pada umumnya sering kita jumpai ada kesamaan, ada keseragaman. Justru kalau tidak seragam, maka itu bisa menimbulkan kesulitan. Kalau para ulama fikih, ya, sepakat dalam mendefinisikan satu istilah, maka itu adalah nikmat. Tapi sebaliknya, kalau para ulama hikmah yang mendefinisikan satu istilah ada keseragaman di dalamnya, maka ini perlu dipertanyakan. Mengapa demikian? Ulama hikmah itu ketika mendefinisikan satu istilah dasarnya beda dengan ulama fikih. Ketika ulama fikih memberikan satu pengertian, maka itu didasarkan kepada apa yang dipelajari, apa yang dibaca, dan apa yang diingat. Tentu saja yang dipelajari, yang dibaca, dan diingat itu relatif sama. Tapi kalau ulama hikmah yang mendefinisikan satu istilah tidak didasarkan kepada apa yang dipelajari, kepada apa yang dibaca, kepada apa yang dihafal, tapi dasarnya adalah apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Dan tentu yang dialami dan dirasakan oleh satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda. Sehingga definisinya sering sekali tidak sama. Taubat misalnya, ketika saya kemukakan tadi satu pengertian, kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, maka itu didefinisikan ketika seseorang itu berbuat maksiat. Pada saat ada yang melakukan maksiat, lalu dia sadar bahwa maksiat ini telah membuat saya jauh dari Allah, kemudian ia menyesali perbuatannya tersebut. Setelah itu dia tinggalkan, lalu dia lakukan ketaatan, maka pada saat itu ya pengertian taubat seperti itu adanya. Kembalinya seorang hamba dari maksiat menuju kepada ketaatan. Lain halnya kalau misalnya ada seseorang yang mengalami peristiwa kondisi yang berbeda. Misalnya dia meninggalkan satu amalan sunnah, ya, bukan maksiat yang dilakukan, tapi ada satu amalan sunnah yang ditinggalkan. Maka ia kemudian merasa menyesal telah meninggalkan amalan sunnah tersebut. Padahal dengan melakukan amalan sunnah itu akan menambah kedekatan kepada Allah,
dan akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Hambaku itu terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah sampai saya kemudian mencintainya. Jadi yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memperbanyak amalan sunnah. Nah, ada seseorang dia tinggalkan amalan sunnah yang sudah biasa dia lakukan. Dia menyesal meskipun itu bukan maksiat, bukan dosa, tapi dia sesali perbuatan tersebut. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi seperti itu ditanya apa itu taubat, maka dia akan menjawab, taubat itu adalah menyesali perbuatan meninggalkan amalan sunnah, lalu kemudian bertekad untuk menjaga amalan sunnah itu dengan sepenuh hati. Lain lagi misalnya, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan mubah yang dilakukan, dia tidak melakukan yang haram, dia tidak melakukan yang makruh, juga tidak meninggalkan amalan sunnah. Yang dilakukan yaitu perbuatan mubah, perbuatan yang hukumnya boleh-boleh saja. Tapi perbuatan mubah yang dilakukan itu telah membuatnya berpaling dari perbuatan yang jauh lebih bermanfaat. Maka ia sesali perbuatan tersebut. Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu ditanya apa itu taubat, maka tentu jawabannya akan berbeda lagi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana para ulama hikmah memberikan satu pengertian sehingga sering kita jumpai adanya perbedaan. Karena mereka memberikan pengertian itu berdasarkan apa yang dialami dan berdasarkan apa yang dirasakan. Bukan berdasarkan apa yang dibaca, bukan berdasarkan apa yang dipelajari, dan juga bukan berdasarkan apa yang dihafal. Yang maksud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi, Nabi tegaskan ma min rajul. Kalau rajul secara harfiah artinya laki-laki, tapi tentu yang dimaksud umum. Tiadalah seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ma min abdin, tiadalah seorang hamba yang melakukan dosa. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita ini manusia. Meskipun berbuat dosa, Allah tetap memanggil kita hamba. Padahal kita sudah berbuat dosa ini, tapi Allah tetap memanggil hamba. Bahkan meskipun seseorang itu sudah melakukan perbuatan dosa dengan cara yang melampaui batas, Allah pun tetap memanggil hamba. Di surah Az-Zumar ayat 53 misalnya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Ini yang dipanggil Bapak Ibu sekalian, manusia yang sudah melampaui batas, sudah sangat berlebih-lebihan dalam dosanya, dalam maksiatnya. Tapi Allah tetap mengatakan wahai hamba-hambaku. Bahkan kata yang digunakan ibadi, salah satu bentuk jamak dari kata abdun. Ada bentuk jamaknya yang lain, yaitu abid. Bedanya menurut para ulama, kalau abid itu bersifat umum. Kata abid digunakan untuk semua hamba, baik yang taat ataupun yang maksiat, baik yang beriman ataupun yang kafir, itu abid. Tapi kalau ibad digunakan oleh Allah untuk menunjukkan biasanya hamba-hamba yang taat. Nah, di dalam ayat ini yang dipanggil yang melampaui batas, tapi Allah tetap menggunakan kata ibadi. Mengapa demikian? Karena Allah mengharapkan hamba-hamba yang sudah melampaui batas ini untuk bertaubat kepadanya. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Setelah itu Allah memberikan janjinya yang tidak mungkin diingkari. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka tiadalah seseorang, seorang hamba yang melakukan zamban. Zamban di dalam hadis ini bentuknya nakira, yufidu al-umum, yang menunjukkan keumuman. Dosa apa saja, dosa
apa saja. Meskipun tentu harus dipahami kemudian bahwa berkaitan dengan hak yang dilanggar, dosa itu dua macam. Ada dosa yang melanggar haknya Allah dan ada dosa yang melanggar hak sesama manusia. Kalau hak Allah yang dilanggar, syarat tobatnya cuma 3 saja. Tapi kalau hak manusia yang dilanggar, ada 1 tambahan syarat tobatnya. Ya, kalau hak Allah yang dilanggar, maka syarat tobatnya yang pertama, hentikan dosa itu. Yang kedua, sesali. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau hak manusia yang dilanggar, tambah 1 persyaratannya, harus melepaskan diri dari dosa itu. Caranya bagaimana? Kalau berkaitan harta, kembalikan hartanya orang. Kalau berkaitan kehormatan diri, minta maaflah kepada yang bersangkutan. Nah, tiadalah seseorang yang melakukan 1 perbuatan dosa, summa yaqumu fayatatahhar, lalu setelah itu dia bangkit untuk mensucikan dirinya. Tentu saja itu tidak dilakukan tanpa ada sebab, pasti ada penyesalan di hatinya. Ya, sehingga rasa menyesal itulah yang mendorongnya untuk kemudian melaksanakan amalan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Karena inti dari taubat itu adalah penyesalan. Nabi menegaskan di dalam hadis yang lain, at-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Seseorang tidak dianggap bertaubat kalau dia tidak menyesali dosa-dosanya. Meskipun dia sudah hentikan dosa itu, tapi kalau dia tidak menyesalinya, maka dia tidak dipandang sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berdiri, bangkit, fayatatahhar, setelah itu dia mensucikan dirinya. Ya, mensucikan diri untuk salat tentu saja minimal dengan berwudu. Tahara sughra, pensucian yang kecil. Bahkan bisa sampai melakukan tahara kubra, pensucian yang besar, yaitu melalui mandi. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain ada tambahan, fayuhsinut tahur, dia memperbaiki caranya mensucikan diri. Jadi tidak hanya sekedar berwudu begitu saja, tapi dia memperbaiki caranya. Karena ibadah itu standarnya ada 2. Ada standar fikih, ada standar adab. Kalau standar fikih, yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, asal sudah sah saja. Tapi kalau standar adab, tidak hanya sekedar sah, tapi bagaimana supaya ibadah itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, Nabi misalnya pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'az, sungguh saya sangat mencintaimu. Ya. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sungguh saya sangat mencintaimu. Usika ya Mu'az. Karena itu saya pesan kepadamu Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah engkau tinggalkan setiap kali selesai salat untuk membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya supaya saya bisa mengingatmu, saya bisa bersyukur kepadamu, dan saya bisa husni ibadatik, memperbaiki, memperbagus, memperindah ibadahku kepadamu. Ya, jadi ibadah bukan sekedar sah, tapi bagaimana supaya bisa dilaksanakan dengan bagus. Ya subuh yang dimuliakan Allah. Nah, setelah dia mensucikan dirinya, summa yusalli, setelah itu dia salat. Wa fi riwayat, dalam riwayat, satu riwayat disebutkan yusalli raka'atain, dia salat 2 rakaat. Nah, salat ini yang kemudian oleh para ulama dinamakan dengan salat taubat. Saya katakan para ulama yang memberikan nama, karena salat itu ada yang namanya memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang Nabi kasih nama, ada juga yang ulama kita yang memberikan nama. Ya, kalau misalnya salat witir, itu Nabi yang memberikan nama, ini namanya salat witir, Nabi sebut sendiri. Ya. Salat duha, Nabi memberikan nama salat duha. Tapi banyak salat-salat sunnah yang bukan Nabi yang memberikan namanya, ulama yang memberikan nama. Nabi hanya memberikan deskripsi bahwa ada salat seperti ini,
Nah, untuk membedakan antara satu salat dengan salat yang lain, ulama kemudian memberikan nama. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Janganlah dia langsung duduk sebelum dia salat. Jadi Nabi memerintahkan kalau masuk masjid ya salat dulu. Ulama kemudian memberi nama, oh ini namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah memberi nama ini tahiyatul masjid ya. Ulama yang memberi nama ini tahiyatul masjid. Nah, seperti di hadis tadi, Nabi menyatakan kalau ada seseorang berbuat dosa, kemudian dia mensucikan diri lalu dia salat. Ulama kemudian memberi nama, ini namanya salat taubat. Pemberian nama itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena banyak ibadah yang sama bentuknya, sama cara pelaksanaannya. Nah, untuk membedakan dalam niat maka diberikanlah nama. Ulama memberi nama, ini namanya adalah salat taubat. Karena salat ini dilakukan ketika melakukan dosa, menyesali dosa itu, bertaubat untuk kesempurnaan taubat, maka dilaksanakanlah salat tersebut. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, setelah salat summa yastaghfirullah, dia kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi selesai salat cirinya ya perbanyak istighfar. Tidak disebutkan berapa banyak redaksinya, kita baca sebanyak-banyaknya. Bisa misalnya sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, inilah astaghfirullah wa atubu ilahi aksara min sab'ina marrah fil yaumi wal laila. Saya itu istighfar dan bertobat lebih 70. Di riwayat yang lain disebutkan lebih 100. Ya, salat ini 2 rakaat. Bacaannya setelah surah Al-Fatihah ya bebas. Kita boleh membaca surah yang mana saja atau ayat yang mana saja. Tapi banyak ulama yang menyukai kalau misalnya di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, atau membaca ayat-ayat yang mengandung tentang keutamaan istighfar dan keutamaan taubat. Seperti misalnya tadi surah Al-Imran ya, dari 133 dan seterusnya. Kemudian membaca surah An-Nisa juga bisa 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahala tsumma yatubuna min qarib. Ya, sesungguhnya taubat itu diterima bagi orang yang melakukan satu kesalahan bijahala karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Setelah itu dia bersegera bertobat. Nanti di ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidak diterima bagi orang yang melakukan sayyiat, kesalahan yang berulang-ulang, sampai ketika kematian mendatanginya barulah dia berkata, sekarang saya sudah taubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Juga tidak ada taubat bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Juga bisa membaca tadi surah Az-Zumar 53. Kemudian surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang masuk yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ini dilakukan, maka Nabi janjikan di akhir hadis, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan untuk menguatkan Nabi baca ayat Ali Imran 135 yang menguraikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat fahisah, perbuatan keji, bukan dosa ringan ini Pak, perbuatan keji. Biasanya kata fahisha itu digunakan dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang keji. Ada ulama yang menjelaskan yang seandainya Allah tidak melarang pun, kalau nurani kita masih murni, ya, akal kita masih berfungsi, maka perbuatan itu akan dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Seperti misalnya yang disebut di Al-Quran sebagai fahisha itu perzinahan, hubungan homoseksual, itu disebut fahisha dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, karena perbuatan homoseksual misalnya, seandainya agama tidak melarang, nurani yang masih murni, akal yang masih berfungsi, pasti akan menganggap ini perbuatan-perbuatan yang buruk sekali, perbuatan yang keji, tidak diterima oleh hati, ya, tidak direstui oleh hati kita, dan akal pun juga tidak menerimanya. Au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dizalimi, dianiaya. Kalau ada yang berbuat dosa, hakikatnya dia menganiaya dirinya sendiri. Karena itu akan membuat dia terhalang dari ridhonya Allah SWT. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Saya kira itu saja. Suatu hadis yang bacakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang terdapat paling tidak di tiga kitab hadis, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.